Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiarani Saksan dengan NIM H0512111032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Penerapan Metode Generalized Spacetime Autoregressive Integrated Autoregressive Conditional Heteroscedasticity pada Peramalan Indeks Harga Konsumen di Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun pokok pembahasan kali ini ada 4, yaitu pendahuluan, teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, digunakan angka indeks yang mencerminkan harga sejumlah barang dan jasa. Perubahan angka indeks dari waktu ke waktu dinyatakan dalam persentase yang mencerminkan besarnya inflasi dalam periode tersebut. Salah satu indikator utama yang berperan penting sebagai dasar perhitungan inflasi suatu wilayah adalah indeks harga konsumen atau IHK, yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga rata-rata barang dan jasa yang dibeli konsumen. IHK merupakan alat umum untuk mengukur inflasi dan digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, indeks harga konsumen di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional pada 2023 tercatat sebesar 2,61%. Angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi di tengah tekanan global dan dinamika harga komoditas domestik. Di tengah capaian nasional tersebut, kondisi inflasi di berbagai provinsi termasuk Sulawesi Selatan tetap menjadi perhatian karena perbedaan karakteristik ekonomi dan konsumsi antar daerah dapat menimbulkan variasi signifikan dalam tingkat inflasi regional. Dinamika inflasi di Sulawesi Selatan tercermin dari data 4 kota utama, yaitu Makassar, Palopo, Bone, dan Parepare. Pada Desember 2023, inflasi gabungan dari keempat kota tersebut mencapai 2,81%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya, yaitu 6% pada November 2022, variasi variasi antar kota masih terlihat jelas. Dengan Parepare tercatat sebagai inflasi tertinggi pada 2022 sebesar 7,11%, sedangkan Palopo mengalami inflasi terendah sebesar 4,34%. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman tekanan harga yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasokan lokal, pola konsumsi masyarakat, dan kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peramalan indeks harga konsumen di masing-masing kota untuk memahami tren dan pola pergerakan harga secara lebih mendalam. Peramalan ini penting sebagai dasar perencanaan kebijakan fiskal dan pengendalian harga yang lebih tepat sasaran, guna menjaga kestabilan ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat. IHK merupakan data yang bersifat time series. Analisis ini berfokus pada pengamatan data yang tercatat secara beruntun, seperti data harian, bulanan, atau tahunan, untuk melihat pola dan melakukan peramalan berdasarkan data historis. Salah satu model dalam analisis time series yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola historis salah satunya adalah Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Namun model ARIMA hanya menggunakan pola historis untuk memodelkan dan meramalkan perilaku data. Dalam banyak aplikasi, beberapa data time series dicatat secara bersamaan di sejumlah lokasi. Artinya, data tidak hanya dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya, tetapi juga memiliki keterkaitan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Salah satu metode yang relevan adalah model spacetime autoregresif atau STAR yang dirancang untuk menganalisis data deret waktu yang saling berkaitan secara spasial. Model ini memungkinkan setiap lokasi dipengaruhi tidak hanya oleh nilai masa lalunya sendiri, tetapi juga oleh nilai masa lalu dari lokasi-lokasi yang berdekatan. Namun, model STAR memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas dan skalabilitasnya, terutama ketika jumlah lokasi meningkat. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan model Generalized Spacetime Autoregressive atau GSTAR yang menyederhanakan struktur parameter dengan mempertimbangkan bobot spasial tetap antar lokasi. GSTAR mampu menangkap dinamika pergerakan data spasial temporal secara lebih efisien dan terstruktur, sehingga cocok digunakan untuk menganalisis pergerakan IHK antar kota yang saling terhubung secara geografis maupun ekonomi. Di sisi lain, data IHK juga kerap menunjukkan gejala volatilitas yang tinggi atau heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual tidak konstan sepanjang waktu.
Untuk mengatasi karakteristik ini diperlukan penggabungan dengan model autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARCH yang secara khusus dirancang untuk memodelkan residual variance yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penerapan model gabungan G-star dengan komponen ARCH atau G-stari ARCH menjadi pendekatan yang tepat dalam peramalan IHK karena mampu menangkap baik keterkaitan spasial temporal maupun fluktuasi variance dalam data inflasi. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amrit tahun 2020 yaitu membandingkan model STAR dan G-star dalam meramalkan indeks harga konsumen dan menemukan bahwa model G-star dengan pembobot seragam memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muhayyar dan Ramadhani pada tahun 2022, yaitu penelitian ini mengembangkan G-star dengan heteroscedasticity, di mana variansi error bergantung pada residual masa lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa model G-star yang diperluas dengan ARCH lebih stabil dalam memodelkan fenomena ekonomi dan lingkungan. Selain itu, penelitian oleh Alawiyah dan kawan-kawan pada tahun 2022, yaitu penerapan model G-star ARCH pada data positif COVID-19, menunjukkan peramalan jumlah kasus terkombinasi COVID-19 mengikuti pola data aktual. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini ada 4. Yang pertama, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulanan IHK 4 kota di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Parepare, Palopo, dan Bone periode Januari 2014 sampai Desember 2023. Yang kedua yaitu order spasial yang digunakan pada penelitian skripsi adalah order 1, karena wilayah yang menjadi objek penelitian berada dalam satu wilayah yang sama yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu bobot yang digunakan pada penelitian ini adalah bobot seragam, inversi jarak, dan normalisasi korelasi silang. Dan yang terakhir yaitu penentuan model peramalan terbaik berdasarkan nilai mean absolute percentage residual atau MAPE. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu ada 2. Yang pertama, memperoleh estimasi model generalized spacetime autoregressive integrated, autoregressive conditional heteroscedasticity, data indeks harga konsumen 4 kota di Sulawesi Selatan. Yang kedua, memperoleh hasil ramalan data indeks harga konsumen 4 kota di Sulawesi Selatan menggunakan metode generalized spacetime autoregressive integrated, autoregressive conditional heteroscedasticity. Dan manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dan pelaku ekonomi untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi. Dan yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemodelan generalized spacetime autoregressive integrated, autoregressive conditional heteroscedasticity. Adapun teori penelitian yang digunakan, yang pertama ada data time series, yang kedua stasionaritas data, yang ketiga spacetime autocorrelation function, dan spacetime partial autocorrelation function. Yang keempat ada generalized spacetime autoregressive, yang kelima autoregressive conditional heteroscedasticity, yang keenam multivariate autoregressive conditional heteroscedasticity, yang ketujuh generalized spacetime autoregressive integrated autoregressive conditional heteroscedasticity, yang kedelapan estimasi dan pengujian signifikansi parameter, yang ke-9 uji diagnostik model, yang ke-10 uji kebaikan model, dan yang terakhir indeks harga konsumen. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu data sekunder yang bersumber dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Selatan berupa data indeks harga konsumen 4 kota di Sulawesi Selatan yaitu Palopo, Bone, Makassar, dan Parepare. Data yang digunakan adalah data dari bulan Januari 2014 hingga Desember 2023 dengan jumlah hambatan sebanyak 120. Adapun variabel penelitian kali ini ada 4. Yang pertama ada Z1T yaitu IHK Palopo, Z2T yaitu indeks IHK Bone, Z3T yaitu IHK Makassar, dan Z4T yaitu IHK Parepare. Tahapan analisis pada penelitian ini yang pertama adalah melakukan eksplorasi data IHK melalui plot time series untuk mengidentifikasi pola data. Yang kedua, melakukan pendeteksian korelasi menggunakan uji korelasi
person dan melakukan pendeteksian heterogenitas spasial menggunakan indeks Gini. Kemudian yang ketiga melakukan pengujian kestasioneran terhadap mean dan variance. Yang keempat, mengidentifikasi model G-star dengan membuat plot STACF dan STPACF untuk menentukan orde autoregresif atau ORDP. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan perhitungan nilai pembobot wilayah menggunakan bobot seragam, inverse jarak, dan normalisasi korelasi silang. Yang keenam yaitu melakukan estimasi parameter Gistari, kemudian menghitung residual dari hasil estimasi. Yang ketujuh yaitu melakukan pengujian efek arch pada residual dari model Gistari dengan menggunakan uji arch LM. Dan melakukan estimasi parameter model arch menggunakan metode maksimum likelihood untuk mendapatkan matriks covariance. Yang kedelapan, melakukan estimasi parameter model Gistari menggunakan metode GLS. Yang kesembilan yaitu melakukan pengujian signifikansi parameter model. Yang kesepuluh, melakukan uji diagnostik pada model untuk memeriksa apakah model yang dibangun telah memenuhi asumsi-asumsi statistik. Yang kesebelas, mengevaluasi nilai ramalan menggunakan MAPE untuk menilai kesalahan relatif dalam bentuk persentase dan RMSE untuk menilai kesalahan absolut dalam satuan data. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi model dan membuat kesimpulan. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari saya. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.